Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Botani 88. Pada kesempatan kali ini ada gejala serangan ya teman-teman ya. Dan sudah ada sekitar 1 bulan saya tidak memakai fungisida ya teman-temanku. Jadi sini sudah terlihat ada serangan patek ya teman-teman ya, atau apa itu namanya ya, kalau di sini sering nyebutnya patek ya teman-teman ya. Cacar juga ya kan teman-teman, ada yang patek ada yang cacar gitu ya teman-teman, atau kalau bahasa lebih gaulnya itu antraknosa ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, dan busuk ranting pun masih ada karena cuaca di sini masih hujan ya teman-teman ya, hujan siang malam. Nah ini. Dan ini pateknya ya teman-teman ya. Oke, banyak nih antraknosanya ini teman-teman. Ini cepat banget menyebarnya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini banyak sekali teman-teman yang pas saya ke pasar tuh ya teman-teman ya, mengeluhkan, bahkan sampai dicabutin itu teman-teman cabenya karena tidak bisa dipanen sama sekali, tidak sempat merah, dia sudah terkena cacar seperti ini teman-teman. Dan di tempat saya ini juga tidak sedikit ya teman-teman ya. Ya lumayan lah menurut saya. Jadi untuk menanggulanginya yang pertama, ini kita tentunya mencegah ya. Kalau mengobatin itu cukup sulit ya. Bahkan belum ada yang bisa, setahu saya, itu mengobati penyakit antraknosa ya teman-teman. Nah, untuk saya sendiri perlakuannya itu biasanya saya itu panenin dulu ya. Kita nggak panen merah ya di sini. Kita panen patek ya teman-teman. Nah, panen patek itu kita ambilin dulu yang seperti ini, yang terkena penyakit antraknosa itu, atau patek ataupun cacar sama saja. Ini kita buang, kita kumpulkan di karung atau di ember, terserah. Ya pakai ember aja lah, kalau banyak itu paling ya karungan. Kalau ini pakai ember aja nanti. Dan setelah itu teman-teman bisa melakukan yang namanya penyepraian fungisida ya teman-teman ya. Kalau bisa usahakan tunggal ya teman-teman penyepraiannya. Tapi pada video kali ini karena serangannya belum parah juga, dan insya Allah jangan sampai parah ya teman-teman ya, kita usahakan tuh ya teman-teman ya, di secara tunggal untuk pengobatannya nanti. Oke, by the way, ini adalah ya teman-teman ya, pembuahan kedua ya teman-teman, hitungannya panen kedua, menuju panen kedua. Panen pertama itu tembus sekitar nggak sampai 500 ya teman-teman ya, tembusnya sekitar 4 kintalan lebih lah di cabai rawit 1000-an batang ini teman-teman ya, sekitar segitu ya teman-teman. Di sini sudah muncul bunga-bunga ya teman-teman ya, tunas-tunas baru di sini. Semua kemarin sempat terkena tungau trip juga masih ada gitu loh, sangat mantap sekali teman-teman. Nah ini bunganya sudah bermunculan ya teman-temanku, calon-calon buah. Dan di sini pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi ya, kesimpulannya kita panen dulu pateknya, cacar atau antraknosa sama saja. Dan yang kedua itu kita tuh apa ya teman-teman, semprot fungisida ya teman-teman ya. Jika parah kita lakukan secara tunggal ya. Dan itu kita mix fungisida kontak dan juga sistemik ya teman-temanku. Jadi dia bisa menyerang secara langsung dan juga bisa secara bertahap ya teman-temanku. Dan dia akan menyerang secara sistemik yang bertahap itu tadi. Kalau kontak tentu saja langsung kesemprot, itu dia bisa langsung koit. Itu tuh semprotnya juga harus merata ya teman-teman ya kalau kontak itu. Makanya kita mix. Jadi cukup sulit kalau daun rimbun seperti ini, tetap kita campur dengan sistemik ya teman-teman ya. Oke, ini adalah bahan-bahannya. Nah, karena tempat saya serangannya masih belum belum parah ya teman-teman. Insya Allah jangan sampai, karena sangat mengerikan ya momok, yang namanya momok ke patek itu ya teman-teman ya. Itu adalah momok paling menakutkan untuk para petani cabai khususnya. Nah, di sini ada Cortaronil. Ya, bahan aktifnya ini Cortaronil ya teman-teman.
75% grup M fungisida ya teman-teman ya. Nah di sini saya pakai grup M3 juga ya teman-teman, tapi M3 ya teman-teman ya. Ini yang sistemiknya. Ini lebih ke kontak sih menurut saya. Kalau chlorothalonil ini teman-teman, semi sih, ini lebih ada semi sistemiknya juga. Tapi ya makanya karena daunnya rimbun, saya tidak memungkinkan untuk meratakan penyepraiannya nanti ya teman-teman ya. Seenggaknya dia tetap terkena ya, tapi kita bantu dengan sistemik ini ya teman-teman. Nah ini bahan aktifnya belum saya sebutkan. Di sini ada bahan aktifnya yaitu piraclostrobin ya 5%, dan ada metiram 55% ya teman-teman tuh. Oke, ini ada asam amino ya, karena asam amino ini cukup bagus ya teman-teman ya. Dan di sini saya asam aminonya bukan dari Ambition ya sebenarnya teman-teman, dan ini saya buat sendiri dengan berbahan pokok bahan pokok telur ya teman-teman ya. Bahan utamanya maksud saya, bukan bahan pokok. Dan di sini ada MKP. Nah, cukup berbahaya teman-teman jika sudah parah menggunakan MKP yang ada kandungan auksin ya teman-teman ya. Ada auksin, ada juga nitrogennya ini 8%, cukup berbahaya. Karena cukup cepat sekali penyebarannya nantinya ya. Di sini tadi saya rencana mau pakai ini Ultradap dari Pak Tani ini, yang ada nitrogennya juga 12%, jadi saya tidak jadi. Karena ini punyaku sudah hitungannya menengah ya teman-teman ya. Dibilang belum parah ya parah, dibilang parah banget ya belum. Jadi saya gunakan nitrogen juga sedikit. Oke, di sini sudah ada perekatnya juga teman-teman ya. Tank yang saya gunakan di sini 16 liter, dan tentunya kita menggunakan dosis di sini full 2 sendok ya teman-teman ya. Full 2 sendok untuk fungisida ya. Di sini saya nanti pakai chlorothalonil 1 sendok, dan di sini ada carbiotopnya ini atau metiram dan piraclostrobin ini 1 sendok. Jadi totalnya 2 sendok untuk fungisidanya. Nah, untuk ini MKP-nya sendiri saya pakai sekitar 20 sampai 30 mili. Kalau ini saya buat sendiri ya teman-teman ya, saya pakai 60 milian. Jadi berani boros. Karena saya cukup irit walaupun kita boros, karena kita buat sendiri ya teman-temanku. Jika teman-teman belum paham cara membuatnya atau ingin, dan teman-teman bisa langsung aja kunjungi channel YouTube saya ya. Di situ ada saya jelaskan, dan cukup jelas sih sudah di situ menurut saya. Kalau belum jelas bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar ya teman-temanku. Oke, kita langsung aja ke proses peracikannya bro. Jadi yang pertama itu saya akan kasih ya teman-teman ya, fungisidanya. Fungisida terlebih dahulu, tapi ini saya pisah ya teman-teman. Jadi fungisida dahulu, nanti habis itu pupuknya nyusul ya teman-teman. Kenapa pupuk saya kasih di terakhir? Karena nanti walaupun endingnya tetap mencampur ya teman-temanku, itu di sini ada MKP yang ada perekatnya ya teman-teman ya. Jadi cukup enak ya teman-teman ya, karena ada perekatnya MKP-nya. Di sini saya dahulukan fungisida yang dulu itu bebas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada perekat juga bisa pakai tambahan perekat, itu bagus ya teman-teman ya. Karena saya perekatnya ini kebetulan habis, dan di sini di MKP-nya ada kandungan perekatnya, jadi cukup cocok ya teman-teman. Ini 1 sendok aja yang chlorothalonil. Chlorothalonil 1 sendok, carbiotop 1 sendok. Oke, yang ini teman-teman carbiotopnya jelas ya, 1 sendok. Oh, bocor. Nah, 1 sendok. Oke, kita aduk. Setelah itu kita masukkan ke tangki terlebih dahulu ya teman-teman.
Selanjutnya kita masukkan asam aminonya ini teman-teman, sekitar 60 ml tadi, 2 tutup. Karena satu titik tutupnya ini sekitar, jadi beginilah penampakannya teman-teman ya, asam amino buatan sendiri ya. Penampakannya seperti ini, kuning-kuning seperti apa gitu teman-teman ya. Ada coklat-coklatnya juga, karena di sini ada campuran juga ikan nila ya teman-teman ya, sebenarnya ikan nila dan juga ada telur. Cukup jos ini teman-teman. Tentunya kita ekstrak menggunakan enzim yang terbuat dari anu ya teman-teman ya, pepaya ya teman, daun pepaya. Ada juga kulit nanas ya. Ada juga cuka untuk mengurangi zat asamnya ya teman-teman ya. Kan PK maksudnya pH daripada ini teman-teman. pH daripada daun apa itu pepaya kan cukup tinggi, jadi kita kurangin ya, supaya agak turun sedikit pH-nya, karena pupuk itu kalau pH terlalu tinggi juga malah basah teman-teman, makanya kita pakai cuka juga. Saya sampai lupa. Yang kedua di sini ada MKP. Ini MKP-nya saya beli ya teman-teman ini. Ini jelas MKP kimia. Untuk kandungannya sendiri sini ada N 8%, ada 34% fosfat, ada berapa ini? 22% ya teman-teman ya. Kaliumnya, dan juga ada boron 2%, dan juga ada Ca ya, CuZu ya teman-teman. Di sini ppm-nya sudah terpaparkan. Karena di sini saya butuhkan hanya untuk unsur, tapi ini tetap dibutuhkan tanaman ya teman-teman ya. Terutama boron, NPK-nya ini teman-teman ya, nitrogen, fosfat, kaliumnya, dan juga boron ini saya sangat butuhkan. Untuk ini bonus ya teman ya, kalsiumnya dan zat besinya juga teman-teman ya, Zn. Saya ini masih petani pemula banget. Kalau ada salah kata mohon maaf ya, saya juga belajar ya teman-teman. Jadi di sini kita belajar ya teman-teman ya. Saya belajar banget lah tentunya, karena saya ini masih pemula pol-polan pemulanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman memasukkan saran, dukung saya teman-teman ya. Kasih kritik dan saran yang positif supaya petani muda Indonesia bisa berkembang dan banyak yang mau jadi petani teman-teman. Saya kasih 3 tutup ya teman-teman. Mungkin sekitar 30-an mili kalau nggak salah ini. Karena satu tutup ini sekitar 10 mili. Kalau tidak salah ya, tapi saya biasanya seperti itu teman-teman. Nah, di situ ada gelembung-gelembungnya, itu adalah salah satu efek dari perekat yang ada di kandungan botol MKP tadi. Kita aduk. Warnanya merah ya teman-teman ya, kalau MKP-nya tadi kental karena ada perekatnya. Ada auksin, itu adalah CPT tadi teman-teman ya. Apalagi ada GA3 ini juga untuk membantu atau menyuburkan ya teman-teman ya. Yang ini ada sitokonin dan ada juga perekat dan ada plus anti jamur ya teman-teman. Ini cukup lengkap di sini, murah banget harganya. Nggak sampai 50.000 teman-teman. Dapat 1 liter. Tapi tidak disarankan untuk penggunaan tanaman yang sedang terkena penyakit. Jangan ditiru. Kalau teman-teman itu ibaratnya saya itu agak memaksakan, karena kebutuhan kesibukan yang cukup padat ya teman-teman ya. Jadi saya sempatkan sekalian mupuk gitu teman-teman. Tapi saya barengi dengan fungisida. Pengobatan itu yang baik tunggal gitu ya teman-teman. Karena nanti agar lebih maksimal hasilnya, dan dia fokus untuk melawan jamur fungisidanya. Jadi enggak, tetap ada efek ya teman-teman, atau entah itu yang pupuknya yang kalah, yang menurun anunya itu konsentrasinya yang menurun, atau fungisidanya tetap ada yang kalah, salah satu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masukkan. Ya cukup teman-teman, kita akan masuk ke proses penyemprotan nih teman-teman. Oke
Oke teman-teman, jadi saya pastinya menggunakan kacamata bening ya supaya lebih jelas, tidak gelap ya. Dan saya gunakan topi itu bebas ya teman-teman ya. Dan tentunya masker ini teman-teman, bebas mau pakai masker yang seperti apa. Karena saya menghindari yang pertama mata itu, karena kita menggunakan fungisida takutnya nanti iritasi mata terjadi ya, mata kita nanti akan rusak di kemudian hari lah teman-teman ya. Nggak tahu itu di kapan ya, tapi kita jaga-jaga gitu teman-teman. Jadi untuk pernapasan juga kita harus jaga, karena ini nanti embunnya tetap akan nempel di tubuh kita. Kalau bisa pakai jas hujan, kalau biasanya saya pakai jas hujan juga. Nah itu terserah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah kebal ya nggak apa-apa. Tapi saya kebetulan pas itu langsung sakit, dan saya sekarang nggak mau terulang, makanya saya pakai alat seperti ini ya, teman-teman. Oke, langsung aja ikutin, ambil positifnya teman-teman ya. Thank you.